Oke teman-teman di rumah, balik lagi di Inspirasi Kita, tentunya masih bersama saya dan juga teman-teman dari LDC UHO. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol soal kegiatan dari LDC UHO sendiri. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri, dari Kak Garda dan juga Kak Esti nih bergabung di LDC sudah sejak kapan? Kalau dari kita, saya dengan Garda ini satu angkatan di LDC, satu angkatan. sama satu angkatan juga di kampus. Untuk bergabung itu sudah dari 2020 awal sampai sekarang, jadi sekitar 2 tahun sudah bergabung di LDC. Jadi sekitar 2 tahun, oke baik. Nah, di kegiatan LDC UHO ini kan sempat saya cek-cek juga sosial medianya, itu bahwa sering sekali melakukan ekspedisi-ekspedisi. Nah, itu dalam ekspedisi itu apa yang kalian lakukan di kegiatan itu? Mungkin ketuanya bisa dijawab. Jadi ekspedisi itu juga termasuk dalam program kerja tahunan kita, ekspedisi anggota muda. Selain ekspedisi anggota muda, kita juga ada ekspedisi Langkoe, atau itu ekspedisi dia tidak tiap tahun, tapi kita adakan kalau memang itu dibutuhkan. Nah, ekspedisi tahunan ini dia ekspedisi untuk anggota muda. Dia tujuannya untuk melatih anggota muda dalam kayak mengatur kegiatan, bagaimana sistematika di lapangan, bagaimana cara mengambil data. Nah, untuk ekspedisinya itu kita mengambil data karang, data ikan, data lamun, data mangrove, dan sosial ekonomi masyarakat di sekitaran lokasi ekspedisi itu. Oke, baik. Berarti kegiatan ekspedisinya ini adalah kegiatan tahunan atau memang kapan aja atau biasa kayak dalam sebulan harus ada ekspedisi atau kayak gimana? Untuk ekspedisi itu selain kegiatan tahunan, kalau ada tempat yang mau dieksplor, kita adakan ekspedisi. Untuk ekspedisi anggota muda itu merupakan syarat untuk masuk ke anggota penuh. Jadi wajib ekspedisi dulu baru bisa dinyatakan sebagai anggota penuh. Anggota penuh, Ya. Oke. Apa bedanya anggota muda sama anggota penuh? Kalau anggota muda itu dia kan masih awal bergabung, jadi dia belum bisa masuk ke pengurusan. Oh gitu. Dia masih Istilahnya masih apa ya? Masih di apa sih namanya tuh? Di ospek lah ya. Masih training Iya, gitu. masih diajar. Oke. Berarti Jadi, sekarang sudah ada anggota mudanya juga dong? ada. Sudah ada. Oke. Nah, sejauh ini sudah berapa ekspedisi yang dilakukan? Yang terakhir ini ekspedisi ke-20 ya? Yang ke-20. Iya. Untuk ekspedisi tahunan. Kalau untuk beberapa ekspedisi di luar kayak Februari lalu ada ekspedisi Teluk Sopora, di situ kita ambil data di sana juga. Oh, berarti yang kalian ambil tuh kayak data ikan, data apa? Terumbu karang, mangrove gitu ya. lamun, Dan itu biasa ada berapa anggota yang turun satu kali dalam ekspedisi itu? Kalau untuk ekspedisi internal sendiri itu tergantung berapa anggota muda yang masuk. Jadi mereka itu jadi anggota ekspedisi itu. Kami sebagai senior hanya menemani mereka biar mereka tahu bagaimana manajemen di lapangan. Oh gitu, Oke. Berarti itu apa namanya itu kalian data-data itu gimana cara mendatanya gitu? Itu kan banyak tuh ikan-ikan tuh. Gimana kalian data-data itu? Saya jawab. Untuk pengambilan data ikannya itu kebetulan juga saya spesialis data ikan. Oke. Nah, jadi untuk pengambilan data ikannya itu kan kita pakai meteran roll yang 50 meter. UVC. Terus dibentang di bawah laut sejajar garis pantai. Terus untuk pengambilan datanya itu kita catat semua ikan yang kita lihat. Oh gitu. Iya, namanya Oke. namanya itu spesiesnya. Spesiesnya bisa spesies, bisa juga dari familinya. Oh begitu. Nah, untuk pencatatannya itu kalau misalnya tidak tahu nama spesiesnya itu, nama jenis ikannya, ditulis ciri-cirinya. Oh ciri-cirinya. Oh berarti tidak serta-merta harus tahu nama-nama ikannya gitu. Iya. Oh gitu. Kan kita juga masih dalam proses belajar. Nah, ya benar sih. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak ikan yang kita tahu, semakin gampang untuk mengambil datanya. Iya benar. Terus selain jenisnya, kita juga catat jumlahnya, estimasi jumlahnya. Nah, Itu begitu, maksudnya estimasi jumlahnya itu kayak gimana? estimasi jumlah tiap jenisnya. Yang ada dalam itu meteran itu? Iya, yang Oke. ada sepanjang sejauh mata memandang kalau untuk data ikan. Jadi itu kan perkiraannya kalau di dalam laut itu kita bisa melihat sampai 2,5 meter ke kiri, 2,5 meter ke kanan. Oke. Terus disusuri itu transeknya sejauh 50 meter, dicatat semua jenis dan jumlahnya. Oke. Untuk pengambilan data ikannya begitu. Oke.
Oke, berarti Kak Garda ini spesialis data ikan gitu. Nah, kalau Kak Esti spesialis apa? Kalau saya di Nyelam? LDC, Oh, bukan. kalau di LDC saya juga ambil data ikan. Data ikan. Oke, Iya. berarti itu apakah ada divisi-divisinya juga gitu? Bukan divisi, tapi untuk pada saat masuk di LDC kita ditanya mau minatnya di mana, di terumbu karang atau di ikan karang. Ikan karang. Iya. Oke, dan kalian itu milihnya ikan karang. Ikan karang. Kenapa milih ikan karang? Kalau saya pribadi kan banyak jenis ikan di bawah laut. Mungkin dari itu kita bisa belajar. Nah, teman saya juga ada yang ngambil terumbu karang. Jadi kita bisa satu begitu. Karena pada saat pengambilan itu kan ada juga pengambilan data terumbu karang. Jadi istilahnya kita partner gitu di bawah. Oh, oke. Kalau Kak Garda kenapa milih? Kalau saya melihat kalau pengambilan data ikannya itu agak susah, lebih susah daripada data karang. Makanya saya lebih memilih data ikan dulu, terus nanti rencana mau belajar lagi data karangnya. Oh gitu, jadi merasa tertantang gitu ya. Berarti bisa pindah-pindah gitu? Dari data ikan karang ke terumbu karang, ke apa lagi gitu bisa? Iya pindah-pindah? bisa, asal sudah Kuasai gitu lah. kuasai yang diminati sebelumnya. Oke, baik. Rencana kapan mau minat lagi di terumbu karang? Sekarang kemarin baru-baru sudah pernah ambil data karang. Oh gitu. Apa yang Kak Garda rasakan perbedaannya gitu ketika mengambil data ikan karang sama terumbu karang itu apa? Perbedaan paling besarnya itu kalau pengambilan data karang dia harus lebih stabil nyelamnya. Oke. Harus lebih stabil karena dia harus rapat dengan terumbu karang. Kalau pengambilan data ikan dia kan biar tidak terlalu rapat dengan terumbu karangnya. Kalau data karang dia harus rapat karena dilihat persentinya. Oh gitu ya, aduh saya kurang mengerti nih pembahasannya soal apa. Nah tapi kalau Kak Esti sendiri ada keinginan juga nggak mau pindah di data terumbu karang? Kalau untuk minat tidak, tapi untuk pelajari ada, untuk pelajari lebih lanjut. Oh, berarti tetap setia ya? Setiap tikungan ada. Oke. Nah kalau biasanya wilayah-wilayah yang menjadi sasaran untuk ekspedisi itu wilayah-wilayah yang seperti apa? Mungkin untuk wilayah sasaran ekspedisi itu kalau untuk ekspedisi tahunan dia sasarannya itu wilayah yang belum tereksplor dan wilayah yang masih belum terkenal. Oke. Nah, jadi di situ kita mengangkat suatu wilayah kemudian dieksplor, dikenalkan ke orang banyak bahwa ini hasil dari wilayah ini. Selain untuk memperkenalkan ke orang lain, tujuannya juga untuk melihat kondisi di perairan di sekitar situ. Oh gitu. Biasanya di daerah mana tuh kalian ekspedisinya? Kalau untuk sekarang itu ekspedisinya di sekitaran Kendari atau kabupaten di Konsel, biasanya Konawe Selatan. Itu sudah kalau yang lalu juga sudah di Kolaka. Kalau untuk kepengurusan kami itu yang sering itu di bagian Konawe Selatan. Konawe Selatan. Oke. Ke Garda mungkin mau ekspedisi di Wakatobi? Nggak ada rencana ya? Sudah. Oh rencana begitu. Oh, oke gitu. Tapi dari sekian banyaknya wilayah yang sudah kalian datangi untuk ekspedisi, ada nggak sih kayak wilayah yang benar-benar itu memprihatinkan gitu? Misalnya kayak udah parah banget gitu deh, benar-benar harus dilestarikan kembali gitu. Ada nggak kalian sudah dapatkan nggak yang kayak gitu? Kalau yang sudah pernah kita ekspedisi, Ya. kemarin bulan 2 di Teluk Sopura. Di mana itu? Kolaka. Di Kolaka. Oke. Nah, di situ sudah parah sekali. Itu diakibatkan oleh tambang. Oh iya. Jadi lumpur-lumpur dampak sedimentasi dari tambang itu masuk ke dalam teluk. Terus di teluk itu kan arusnya tidak kencang. Jadi sedimennya itu tertumpuk dan menutupi terumbu karang. Oh, Di situ sudah parah sekali. Sudah parah sekali. Untuk tempat yang pernah kita kunjungi itu untuk ekspedisi, di situ yang paling parah. Berarti kalian apakah selain melakukan ekspedisi, pengecekan data ikan, terumbu karang, apakah kalian ada sosialisasi juga gitu ke masyarakat sekitar atau edukasi soal untuk memberdayakan lagi ekosistem laut supaya bagus kembali, itu ada nggak? Ada untuk di kegiatan ekspedisi juga kan ada data sosial ekonomi. Nah, pada saat wawancara itu kan dari data yang kita dapatkan kita kan ambil di masyarakat. Jadi sekalian kita sosialisasi ke masyarakat bagaimana pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Oke, gitu. Tapi respon masyarakat setelah kalian melakukan ekspedisi itu kayak gimana? Untuk respon masyarakat ada yang welcome, ada yang terima dengan baik, ada juga yang malas pusing biasanya. Yang malas pusing gitu. Saya biasa ada tamu, mereka diam-diam saja. Tapi kalau yang
yang excited atau apa itu ada. Mereka juga mau belajar, mereka mau mendengarkan aja begitu. Oke, baik. Nah, kita lanjut lagi bincang-bincangnya, tapi kita break dulu ya. Oh, iya. Oke, teman-teman di rumah jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Kita. Bye.